Makanya dulu kita pernah dengar ada musim kemarau yang banyak hujan, ada buah-buahan yang memang sampai tidak produksi. Seperti tahun ini, 2025 ini, rambutan itu kita tidak jarang ketemu rambutan. Prof. Tahun ini kita hanya sedikit dan hanya di daerah tertentu begitu. Kenapa tuh Prof? Biar pemirsa tahu kenapa rambutan sempat hilang nih dalam setahun terakhir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang para pemirsa PKS TV di acara kita Podcast PKS. Yang hari ini kita menghadirkan salah satu pakar di bidang ilmu tanah, agroklimatologi dan hidrologi. Nah, kira-kira nih nanti kita mau ngobrolin apa nih? Tapi kenapa kita hadirkan pembicara ini? Karena banyak hal yang terkait dengan bidang ilmu beliau yang sekarang kita lihat dalam berbagai fenomena yang ada di Indonesia. Baik itu soal pangan, soal iklim, dan juga soal banjir yang ada kemarin, bencana di Sumatera dan berbagai kejadian lain yang ada di Indonesia. Nah, kita sapa beliau, namanya Profesor Aris Pramudia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Prof, sehat? Alhamdulillah sehat, luar Jadi biasa. Prof Aris ini peneliti di Pusat Riset Iklim dan Atmosfer namanya Prof. Betul. Dan bidangnya ini bidang ilmu tanah, agroklimatologi dan hidrologi. Ya. Nah, kira-kira bisa jelaskan sedikit Prof. Bidang ilmu Prof nih mungkin banyak orang yang nggak paham nih, tapi kira-kira kalau dalam keseharian ataupun juga masyarakat mungkin mengalami sesuatu atau melihat fenomena tertentu, kira-kira apa yang bisa dijelaskan dalam bidang ilmu Prof nih? Ya, keahlian saya sendiri kalau dari segi keilmuan, bidang ilmu saya itu klimatologi pertanian atau yang disebut dengan agroklimatologi itu. Nah, apa yang saya geluti di dalam bidang ini adalah bagaimana kita memanfaatkan data-data atau informasi terkait cuaca dan iklim untuk kebutuhan atau keperluan di berbagai hal di bidang pertanian. Contohnya misalnya yang punya sejarah panjang adalah ketika saya menyusun sistem informasi kalender tanam terpadu dulu ya. Di situ kita dengan informasi cuaca atau informasi iklim yang kita peroleh, kapan kita harus nanam. Kalau misalnya kita tidak bisa nanam sekarang, harus besok, tetapi kita bersikeras untuk menanam katakanlah sebelumnya atau mungkin sesudahnya, kira-kira apa yang harus kita perbuat untuk mengantisipasi kalau ada risiko yang kita hadapi. Lalu berapa kebutuhan air untuk tanaman selama masa pertumbuhannya. Termasuk juga yang pernah kami coba kembangkan adalah kita membuat sistem alarm, tapi ini masih belum selesai ya, masih mencoba kita kembangkan untuk jadwal panen kopi misalnya. Jadi di satu lokasi, karena kopi, terutama kopi Arabica ini, dia kan berada di ketinggian ya di pegunungan lah begitu. Lalu setiap ketinggian itu memiliki karakteristik suhu udara tertentu dan akan berbeda setiap ketinggian. Itu yang mengakibatkan laju kematangan tanaman-tanaman di dataran tinggi seperti kopi ini berbeda-beda. Nah, ini yang membuat petani itu menjadi galau ya. Kok lahan saya panennya tidak seragam gitu. Ya, karena memang karakteristik lingkungannya yang membuat itu seperti itu. Lalu kita bantulah petani itu dengan membuat jadi kita membuat sensor suhu, memasang sensor suhu, lalu kita buat aplikasi, lalu dibikinlah alarm gitu, sehingga nanti petani itu dia tinggal menambahkan data lokasi tanaman kopinya di mana saja. Nah, nanti di blok-blok tertentu kita beri alarm. Oh, di blok ini Bapak panennya kapan? Di blok yang sana kapan? Sehingga dia paling nggak punya gambaran di satu hari dia harus kemana dulu. Jadi dia tidak harus setiap hari itu
atau setiap periode itu mengelilingi kebun kopinya. Nah, begitu juga dengan yang sistem informasi kalender tanam terpadu itu untuk tanaman padi jagung kedelai kita membuat jadwal jadwal tanam yang minimum risiko di seluruh Indonesia sampai ke level kecamatan. Baik itu untuk yang awalnya kami mengembangkan untuk tanaman padi jagung kedelai. Nah, sekarang yang sedang berkembang juga adalah untuk tanaman cabai merah, bawang merah dan cabai rawit. Kira-kira seperti itulah. Yeah. Jadi bagaimana memanfaatkan informasi iklim untuk kemanfaatan di bidang pertanian. Berarti kaitannya banyak ya Prof, soal iklim, tapi dikaitkan dengan soal pangan, lalu pertanian masyarakat. Bisa juga mengarah ke pangan. Dalam hal ini adalah mungkin potensi produksi dari tahun ke tahun. Kalau kondisi iklimnya seperti ini, kira-kira seperti apa? Itu dulu yang pernah kami coba terapkan ketika mengembangkan sistem informasi kalender tanam. Nah, kita langsung masuk nih Prof, yang banyak orang perbincangkan kan soal pangan misalnya. Ketika orang bicara soal pangan, selalu setiap masa, setiap waktu tuh ada perdebatan. Beras mahal ataupun pangan mahal. Padahal mungkin produksi petaninya mungkin bagus misalnya. Atau sebaliknya, ketika produksinya kurang bagus, lalu mungkin perdebatan, ada impor, lalu akhirnya membuat mungkin hasil dari tani itu nggak dibeli misalnya. Nah, kira-kira kalau soal pangan kita nih, apa yang bisa jadi insight nih Prof? Kenapa misalnya selama ini selalu jadi masalah, walaupun nanti belakangan kita nih kemarin Presiden mengumumkan bahwa Indonesia kembali swasembada pangan, nanti mungkin bisa disinggung juga di Prof. Ya, sebetulnya kalau terkait ketahanan pangan, konsen kita sampai saat ini begitu ya, pada umumnya itu adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia yang sekarang mungkin sudah lebih dari 270 juta itu. Itu di satu sisi. Di sisi lain itu adalah lahan pertaniannya sendiri itu trennya berbeda ya dengan pertambahan jumlah penduduk. Lahan pertanian justru mungkin dari waktu ke waktu dia tidak bertambah. Jadi masyarakatnya bertambah, jumlah penduduk bertambah, tapi lahan pertaniannya kan udah mulai berkurang. Kebutuhan makanannya kan pasti akan bertambah terus. Tapi lahan pertanian yang sudah ada itu semakin berkurang karena kebutuhan dari perumahan pemukiman, dan sebagainya. Pemukiman, lalu perkotaan dan sebagainya gitu. Nah, tentu mengantisipasi hal ini kita perlu usaha yang tantangannya tidak kecil, karena di satu sisi lahan pertanian subur berkurang, di sisi lain mungkin ada lahan-lahan baru yang bisa kita buka, tetapi tentu produktivitasnya tidak sebagus lahan yang sudah stabil ya. Tuh. Lalu di lahan yang sudah existing pun ada hasil riset teman-teman di bagian pertanian dan pangan itu terkait dengan kesuburan lahan. Itu sebagian dari lahan pertanian kita itu mengalami pelandaian produksi yang kita sebut dengan leveling off. Artinya begini, mau diberi pupuk berapapun begitu, produksinya itu tidak signifikan meningkat karena sudah jenuh tanahnya. Nah, ini yang di lahan-lahan sawah ya, terutama lahan-lahan sawah yang memang intensif sekali kita manfaatkan. Nah, yang begini-gini tentu perlu upaya-upaya yang strategis. Artinya dan ini tidak bisa kita hanya terkait hanya pupuk saja begitu. Semuanya harus bersama-sama berintegrasi terkait dengan pengelolaan airnya, lalu pupuknya, lalu juga waktu tanamnya, ya kan,
Dan kalau terkait dengan waktu tanam tentu kita akan mensiasati dengan cara melakukan budidaya pada waktu-waktu yang memang resikonya minimal. Seperti itu kira-kira. Tapi kalau di luar negeri kita lihat kan, ataupun di Indonesia sendiri kan sudah ada pengembangan pangan tuh, terutama dengan bentuk lahan yang mungkin tidak luas tapi dia vertikal gitu misalnya, atau di gedung-gedung misalnya. Apakah itu juga jadi solusi, Prof? Saya kira itu dalam lingkungan terbatas itu bisa menjadi solusi. Tetapi kalau kita berbicara pertanian secara nasional, itu volumenya mungkin tidak terlalu signifikan ya. Tetapi untuk di level keluarga itu dulu kami pernah melihat ada yang namanya rumah pangan lestari begitu, di mana setiap keluarga itu menanam komoditi yang memang dibutuhkan untuk konsumsi, baik itu sayur maupun ternak ya, ternak yang mudah untuk dikembangkan. Nah ini bisa paling tidak menutupi kebutuhannya, kebutuhan rumah tangganya sendiri begitu. Nah tapi kalau sudah kebijakannya itu kebijakan perberasan itu tidak berbeda lagi permasalahan dan penyelesaiannya. Nah kalau tadi konteks swasembada pangan nih Prof yang baru diumumkan Presiden, kira-kira relevansinya ke masyarakat ini bisa membuat pangan kita lebih mudah, lebih murah, atau memang ya kita baru sekedar untuk bisa meyakinkan diri kita bahwa kita sudah bisa memenuhi kebutuhan pangan. Soal lain, soal harga dan sebagainya itu urusan lain tuh. Kira-kira gimana, Bro? Kalau yang saya baca di datanya, secara jumlah memang saat ini kalau dari data BPS produksi pertanian kita itu sudah memenuhi dari kebutuhan. Tetapi secara nasional bahwa yang namanya kebutuhan itu tidak cukup hanya untuk konsumsi. Jadi ada untuk hal-hal yang sifatnya darurat. Kalau ada darurat bencana itu juga kita perlu dan sebagainya. Lalu ada cadangan. Cadangan juga itu diperlukan untuk disimpan di gudang. Nah, dalam hal ini kalau dulu namanya bulog ya, mungkin sekarang masih seperti itu kali. Nah ini harus terintegrasi antara beberapa pemangku kepentingan saya kira. Nah ada waktu-waktu tertentu memang bahwa konsumsi kemudian cadangan lalu untuk darurat dan sebagainya itu tidak terpenuhi dengan produksi nasional, maka kita harus impor. Nah dan itu seperti cadangan itu sudah ditetapkan itu minimal 10 juta ton misalnya kan. Lalu untuk hal konsumsi tentu sesuai dengan kebutuhan di jumlah penduduk kan gitu ya. Nah seperti yang 2025 kemarin kita di awal itu mengalami di awal musim kemarau ada musim kemarau yang cukup intensif gitu, tetapi kemudian di beberapa wilayah juga ada musim kemarau yang mengalami curah hujan yang tinggi begitu. Nah, wilayah-wilayah yang memiliki curah hujan tinggi di musim kemarau ini itu sebetulnya bisa kita siasati sebagai wilayah yang potensial untuk memperluas tanam yang ujung-ujungnya tentu ke peningkatan produksi. Nah itu yang diperlukan bagaimana kita menganalisis potensi tanam baik secara waktu maupun secara ruang. Artinya wilayah-wilayah mana saja, nah secara waktu kapan saja dan sebagainya. Nah ujungnya nanti ini kita hitung kira-kira akan memenuhi kebutuhan nasional atau tidak. Nah dari situlah kemudian nanti apakah kita perlu impor, berapa kebutuhannya dan sebagainya. Kalau pengalaman kami dulu ya seperti itulah, memberi masukan ke pemangku kepentingan terkait dengan hal ini. Baik, ini terkait bidang ilmu Prof nih, yang soal iklim Prof. Ya mungkin
walaupun Prof lebih khusus ke aspek pertanian ya, tapi konteks iklimnya kan sebetulnya sama nih Prof. Sebagai gambaran mungkin di kita kan dulu memahami ya iklim yang ada nih, kalau dulu orang ngomong perubahan iklim, sekarang ataupun juga pemanasan global dan sebagainya, kita sekarang merasakan langsung nih bahwa panas tuh makin terik gitu. Bahkan mungkin kalau lagi panas, waduh, mendidih sekali mungkin kita nih kalau di jalan pusing ataupun Ya. juga banyak orang tuh mungkin akhirnya jadi sulit beraktivitas. Tapi juga di sisi lain ketika uh, hujannya ekstrim gitu. Ya. Nah, kira-kira gambarannya ini kenapa perubahan iklim ini bisa membuat sedemikian rupa konteks cuaca kita nih menjadi aneh gitu kesannya, Prof? Ya, kalau pemikiran dasarnya adalah bahwa yang namanya ya dulu dari SMA kita punya memahami konsep ini terkait dengan hukum kekekalan massa ya, atau hukum kekekalan energi, bahwa massa itu dia tidak hilang tetapi bisa berubah. Sama juga dalam hal ini adalah terkait dengan iklim, itu adalah air. Nah, inilah yang kemudian menjadi diskusi di berbagai ilmuwan terkait dengan perubahan iklim. Katanya bumi makin panas, ya kan? Ada es di kutub mencair begitu. Nah, konsekuensinya tentu airnya akan bertambah. Lalu nanti ada daerah tertentu yang kemudian semakin panas, bisa jadi dia menjadi lebih kering misalnya gitu. Tapi sebetulnya bukan hilang, dia akan berpindah ke daerah lain. Nah, ada daerah kalau di satu wilayah itu ada yang lebih kering, tentu ada wilayah lain yang menjadi lebih basah begitu. Nah, sama seperti Indonesia. Indonesia ini secara ruang itu punya karakteristik iklim yang beragam. Misalnya sebelah barat Indonesia seperti Sumatera itu umumnya memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, lalu di Tenggara ya, Jawa bagian timur sampai ke Nusa Tenggara itu memiliki umumnya wilayahnya memiliki curah hujan yang rendah. Nah, sehingga kalau di Nusa Tenggara misalnya Bali, Nusa Tenggara itu mereka memiliki waktu yang lebih singkat untuk berbudidaya kalau terkait dengan pertanian. Tetapi kalau di Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu memiliki waktu yang lebih panjang untuk berbudidaya. Makanya di Jawa Barat itu sudahlah lahannya subur misalnya, tapi mereka bisa menanam sampai 3 kali setahun misalnya gitu. Tapi kalau di Nusa Tenggara mereka hanya sekali begitu. Nah, terkait dengan yang namanya perubahan iklim, kalau di sektor pertanian itu kita konsen atau fokus pada 4 hal. Pertama, adanya peningkatan suhu. Lalu yang kedua itu adanya perubahan pola curah hujan. Lalu yang ketiga ada kenaikan muka air laut. Yang keempat baru kejadian iklim ekstrim. Nah, setiap hal ini itu tentu punya pengaruh baik di bidang pertanian maupun di luar pertanian. Nah, seperti peningkatan suhu yang tinggi tadi, ini juga akan lebih terasa kalau di perkotaan. Tapi kalau daerah-daerah di luar kota, daerah pegunungan dan sebagainya, tidak terlalu terkait dengan manusia ya, kenyamanan manusia mungkin tidak terlalu terasa misalnya begitu. Nah, hal lain yang sangat membuat galau di bidang pertanian itu perubahan pola curah hujan. Musim kemaraunya bisa lebih maju, musim hujannya mundur, atau di tahun berikutnya justru musim hujannya lebih cepat datang, musim kemaraunya mundur, atau bahkan di tahun-tahun tertentu tidak mengalami kemarau misalnya. Nah, untuk satu subsektor pertanian bahwa musim kemarau yang basah itu potensi untuk menanam, tapi itu untuk pangan misalnya kan. Tapi kalau untuk subsektor lain, untuk buah-buahan itu justru
menjadikan hambatan untuk berbuah. Makanya dulu kita pernah dengar ada musim kemarau yang banyak hujan, ada buah-buahan yang memang sampai tidak produksi seperti tahun ini 2025 ini. Rambutan itu kita tidak jarang ketemu rambutan ya, Prof. tahun ini kita hanya sedikit dan hanya di daerah tertentu begitu. Kenapa tuh Prof? Biar pemirsa tahu kenapa rambutan sempat hilang nih dalam setahun terakhir. Karena itu ada peningkatan curah hujan di musim kemarau. Kan rambutan itu ada di wilayah-wilayah yang iklimnya sedang. Artinya biasanya di situ ada kalau sudah ada rambutan akan tumbuh juga belimbing, nangka ya. Nah itu daerah-daerah buah-buahan kayak di daerah inilah. Kalau di Jakarta bagian selatan ya, Ciganjur dan sebagainya sampai ke arah Bogor begitu. Nah buah itu dia perlu periode kering, perlu musim kemarau untuk memulai berbunga. Nah, kalau misalnya di satu jenis tanaman itu untuk buah-buahan itu awal musim kemarau dia berbunga, tapi kemudian ada hujan, bunganya rontok. Nah, kemudian rontoknya bunga inilah yang kemudian ujung-ujungnya adalah maka produksinya menjadi menurun. Itu yang kita alami oleh buah rambutan di tahun ini. Iya. Gitu. Pantas saja mungkin rambutan jarang nih, memang ternyata iklimnya membuat itu menjadi sulit untuk kita dapatkan ya buahnya. Dia mungkin sudah berbunga ya di awal kemarau gitu, tetapi kan kemarau tahun ini relatif di sebagian besar wilayah sentra buah-buahan itu curah hujannya meningkat. Itu yang kemudian merontokkan bunga, akhirnya tidak ada buah ya, hanya sedikit ya yang menjadi buah gitu. Ya ujung-ujungnya memang produksinya juga menjadi tidak dominan. Nah, ini kita rasakan mencari rambutan tahun ini kayaknya susah. Termasuk di rumah saya itu punya pohon rambutan tidak berbuah. Berbuah sebentar tapi habis itu kering, rusak ya. Berarti perubahan iklim nih kalau dulu masih jarang kita lihat bentuknya, kalau sekarang nih sudah sangat terlihat ya, panas berasa tinggi sekali, lalu curah hujan juga tinggi sekali, lalu juga mungkin yang paling real ya kita rasakan nih rambutan nih jarang ditemukan nih. Untuk tahun ini ya, mudah-mudahan tahun depan ada. Gitu. Maksudnya tahun 2025 kemarin ya. Nah mudah-mudahan di 2026 ini kembali normal ya. Khawatirnya nanti generasi Z yang belum pernah makan rambutan jadi nggak tahu nikmatnya rambutan Indonesia nih Prof. Kan? Karena kan dia relatif buah yang jarang ditemukan untuk wilayah-wilayah yang mungkin tidak seperti di Indonesia ya Prof ya, kalau rambutan itu ya. Ya. Oke, kita tadi Prof kita singgung soal bencana Sumatera nih Prof. Yang ini juga menjadi bagian keahlian Prof ya, ataupun juga bagian dari pusat riset Prof yang meneliti juga. Kira-kira nih kenapa nih kita melihat fenomena sangat banyak sekali nih banjir bandang di berbagai wilayah, terutama yang sekarang kita hadapi luar biasa besarnya di Aceh, di Sumatera Utara dan juga sebagian di Sumbar, serta ternyata muncul juga di beberapa wilayah lain. Ya mungkin pertama orang melihat juga ternyata kan banyak sekali penebangan liar misalnya yang akhirnya sangat kasat mata kita lihat itu kayu-kayu gelondongan ataupun juga bekas penebangan itu masuk ke wilayah pemukiman karena banjir ataupun hal lain. Nah kira-kira dalam perspektif bidang ilmu Prof nih ataupun juga di pusat penelitian Prof nih melihat fenomena bencana Sumatera dan hal lainnya di berbagai wilayah di Indonesia ini seperti apa nih Prof? Ya, bencana yang kita mungkin kita lihat ya, kita tonton akhir-akhir ini itu ada dua hal di situ. Ada dalam istilah keilmuan itu ada aliran permukaan dalam skala yang sangat besar. Itu satu. Lalu kedua juga ada erosi. Erosi atau pengikisan permukaan lahan juga dalam skala raksasa. Nah, secara teori kalau kita berbicara tentang erosi atau pengikisan lahan itu, faktornya itu ada beberapa.
Yang pertama curah hujan. Curah hujan itu kalau misalnya dia yang bisa mengakibatkan adanya pengikisan itu adalah intensitasnya yang tinggi, lalu kejadiannya yang lama. Itu satu. Lalu yang kedua, faktor kedua itu adalah jenis tanahnya sendiri. Ada jenis tanah yang mudah sekali terpecah dengan air begitu. Ada yang ikatannya itu juga cukup kuat. Nah, lalu yang ketiga kemiringan, lereng ya. Kelerengan itu baik panjangnya maupun kemiringannya. Semakin dia curam, tentu semakin potensial bisa mengakibatkan erosi atau longsor ya dalam bahasa sehari-hari. Nah, yang berikutnya adalah faktor tanaman penutup tanah itu sendiri. Nah, kalau ada tanaman hutan, katakanlah dia punya kemampuan untuk menahan erosi itu satu misalnya gitu, 1 poin gitu. Nah, kalau tanah terbuka itu dia kemampuan kehilangannya itu 1/1000 kali. Artinya begini, kalau ada erosi di tanah terbuka, maka hutan itu bisa mengantisipasi 1/1000 kali. Atau kalau ada curah hujan potensial, kemudian tanahnya juga mungkin gampang tergerus, tapi ada vegetasi hutan, di lokasi yang sama kalau dia hutan dengan tanah terbuka, maka di tanah terbuka ini kemungkinan menjadi adanya erosi 1000 kali lebih besar dibandingkan hutan. Ya. Lalu itu ada hasil-hasil riset yang kita sebut dengan tabel koefisien tanaman ya. Untuk perkebunan kalau rapat berapa koefisiennya, lalu untuk perkebunan kalau dia tidak rapat berapa, misalnya kalau sawit dengan kondisi yang tidak rapat misalnya itu hanya setengah daripada hutan. Artinya kalau hutan itu bukan setengah, setengah dari tanah terbuka. Jadi kalau hutan itu 1, maka perkebunan sawit itu punya potensi 500 kali kemungkinan itu tergerus mengakibatkan erosi. Nah, kemungkinan ini nanti akan tertuang di dalam baik volume erosinya maupun kalau di dalam teori sih kita menghitung jumlahnya ya, jumlah erosinya. Jadi kalau tanah terbuka 1000 kali potensinya dibandingkan hutan virgin ya, hutan asli masih gitu ya. Asli, kalau sawit 500 kali, tetap besar kali. Juga ya. Cukup besar. Makanya tentu ketika kita punya membuka lahan untuk satu perkebunan atau untuk budidaya tertentu, itu selayaknya harus diimbangi dengan namanya faktor terakhir itu adalah teknologi konservasinya. Jadi kita harus membangun bangunan konservasi di lahan itu. Tidak mesti bahwa yang namanya bangunan konservasi itu artifisial, buatan ya, harus pakai tembok dan sebagainya. Contohnya sawah. Sawah itu berteras. Dengan kalau sawah di lahan kering ya yang tidak pakai teras, bentuk teras itu juga salah satu bentuk dari bangunan konservasi. Dia bisa menahan air dan menahan erosi pada akhirnya. Lalu adanya guludan tumpukan tanah ya kalau di lahan kering itu guludan itu juga bentuk dari bangunan konservasi gitu. Nah, artinya setiap bentuk bangunan konservasi ini punya kemampuan untuk menahan erosi
punya koefisiennya lah gitu ya istilahnya, seberapa besar gitu. Nah, terkait kembali ke apa yang terjadi saat ini di Sumatera kemarin. Kalau kita lihat di ya hasil-hasil potret orang begitu, ada tanah yang terbuka sekian luas ya kan. Lalu pada saat itu ada terjadi siklon tropis Senyar ya, yang mengakibatkan ada peningkatan curah hujan yang cukup tinggi. Lalu waktunya pun siklon itu dia mulai terhitung muncul itu tanggal 25 November. Lalu hilang tanggal 30 November, 5 hari. Walaupun sebetulnya ancar-ancarnya tanggal 22 November itu potensinya sudah muncul gitu ya. Nah, teman-teman di lapangan itu mengatakan hujan terus-menerus selama 7 hari. Nah, dengan intensitas yang tinggi. Kita bisa bayangkan bahwa tentu dengan hujan yang segitu banyak, itu tanah menjadi jenuh. Nah, kalau tanah sudah jenuh itu dia tidak mampu lagi menyerap, sehingga dia akan mengalir di permukaan. Nah, yang ditambah lagi tidak ada pohon yang menahan. Nah, kalau lahan terbuka sudah akhirnya mengalir. Nah, tentu hujan itu kemarin katanya sehari lebih dari 200 mm. Nah, kalau kita mau membayangkan 1 mm hujan ya, itu sama dengan kita menyiram air 1 liter di 1 meter persegi. Atau sama dengan jumlah air 10.000 liter di lahan 1 hektar. Jadi bagaimana kita membuang atau melimpahkan air 1 tangki atau 2 tangki galian C ya, 2 tangki di lahan 1 hektar. Itu 1 mili itu. Nah 200 mili itu artinya ada 400 tangki di dalam 1 hektar ditumpahkan di situ. Kalau ke dalam lahan 1 meter berapa tuh kira-kira Prof? Di lahan 1 meter kalau 200 mili itu sama dengan 1 liter per meter persegi. Kalau 200 mili ya 200 liter. Jadi menyiram 200 liter ke lahan 1 meter. 1 meter ya. Jadi bisa dibayangkan pasti itu akan terjadi genangan yang cukup tinggi. Luar biasa. Makanya kita lihat itu dengan tenaga yang cukup besar. Kan itu kalau sudah kita bicara luasan ribuan hektar itu sudah menjadi tenaga atau energi potensial yang sangat besar. Makanya dia menghancurkan. Apapun yang ada di permukaan, kayu-kayu gelondongan yang segitu besar aja menjadi hanyut kan. Nah itu nanti karena hanyut terbawa itu akhirnya merusak yang di bagian hilirnya kan. Kalau dia cekung, dia akan terbawa ke sana, lalu kembali menjadi datar, menjadi menumpuk di situ. Jadi secara fisik memang ini sesuatu yang secara fisik itu ya punya potensi yang merugikan, baik untuk lahan maupun untuk kehidupan manusia di satu tempat lah begitu ya. Luar biasa, berarti mengerikan sekali ya, sekitar 200 liter air ditumpahkan ke 1 meter persegi lahan ya, 1 meter persegi lahan ya. Itu kan 1 hari itu. Nah sekarang kalau katakanlah 5 hari nih, selama ada badai itu 5 hari. Nah, itu berarti 5 kalinya. Nah artinya 1 toren yang 1.000 liter itu ditumpahkan di lahan 1 meter. 1 meter. Nah itu bisa dibayangkan itu. Bayangannya ya seperti hasil yang sekarang ini ya, bagaimana bencana terjadi di Sumatera ya Prof ya. Betul. Nah kemarin juga makanya yang terjadi sekarang ini adalah kan hujan itu kadang-kadang tidak merata. Tapi di wilayah hulu sering di musim hujan ini sangat potensial terjadi hujan. Nah di hilirnya mungkin tidak hujan, tetapi kok ada banjir bandang begitu. Karena memang di hulunya itu yang ada hujan, lalu dia mengalir ke hilir melalui sungai dan sebagainya. Atau air itu kan pasti akan mencari tempat yang paling rendah.
Jadi dia tidak memperhitungkan apakah itu ada rumah, ada apa begitu, ada lahan pertanian dan sebagainya begitu. Selama itu rendah, nah dia akan mengalir ke situ. Nah, Jadi kalau dalam konteks latar ilmu soal iklim ini, kira-kira yang terjadi di Sumatera agar tidak terjadi di tempat lain ini apa, Prof? Gambarannya, Prof? Kembali ke faktor-faktornya tadi, ya kan? Kita terkait dengan faktor curah hujan, itu memang suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Nah, faktor yang mungkin perlu kita yang bisa diintervensi oleh manusia, yang bisa dikelola itu adalah faktor dari pertama mengurangi kelerengan. Mengurangi kelerengan itu bisa dengan membuat teras misalnya gitu di lahan-lahan itu. Tapi kan kalau udah skala luas, kita kan nggak mungkin membuat kayak tangga-tangga gitu dalam skala yang sangat luas. Nah, lalu yang paling mungkin adalah tentu dengan meningkatkan koefisien tanaman. Dengan cara kita menanam atau menempatkan vegetasi semakin rapat semakin bagus, akarnya semakin dalam semakin bagus, sehingga tentu jenis-jenis tanaman konservasi ada istilahnya gitu ya di lahan itu. Nah, ditambah lagi dikombinasikan dengan menambahkan bangunan konservasinya juga begitu. Itu yang bisa kita inikan. Tapi itu catatan setelah mungkin hutannya sudah tidak diselamatkan ya, Prof ya. Jadi baiknya sebelumnya kan hutannya terlebih dahulu nih, tidak mudah kita membabatnya menjadi tempat untuk ditanam kebutuhan lain dan sebagainya. Ya, membiarkan hutan secara alami tetap sebagai hutan itu adalah cara yang paling bagus. Untuk menghindari adanya aliran permukaan dan erosi yang bisa mengakibatkan bencana ya. Nah, untuk wilayah-wilayah yang mungkin sudah terlanjur tidak punya vegetasi, tidak punya sudah digunakan untuk peruntukan lain, tentu ada hal-hal yang perlu kita tata di situ. Misalnya kalau di perkotaan, saluran-saluran drainase di mana air itu memungkinkan untuk mengalir, itu selayaknya itu harus diatur dengan rapi sehingga air itu bisa terarah mengalirnya kemana. Kalau tidak ya akhirnya dia akan numpuk di jalanan, akan masuk ke perumahan, ya kan, dan sebagainya begitu. Lalu yang berikutnya juga kalau misalnya masih memungkinkan adalah menambahkan bangunan-bangunan konservasi itu sendiri untuk menghindari adanya. Nah, kalau di perkotaan kan mungkin erosi tidak signifikan, tetapi aliran permukaannya, banjirnya yang akan ada. Nah, sekarang bangunan konservasi di perkotaan itu adalah bagaimana untuk mengantisipasi banjir itu. Nah, yang paling bagus adalah saluran drainasenya yang kita perbaiki. Gitu. Oke, Prof. Terima kasih banyak. Ini gambaran tentang latar belakang ilmu dan dengan berbagai konteks fenomena yang ada nih, jadi gambaran buat kita nih untuk mengerti kira-kira apa sih yang terjadi nih. Nah, terakhir mungkin Prof, kira-kira apa yang Prof bisa sampaikan baik dalam aspek soal pangan dan juga soal perubahan iklim dan mengantisipasi bencana yang terjadi karena apa yang kita lakukan sendiri nih tidak terjadi lagi gitu kira-kira, ataupun kita kurangi lah potensi dampaknya. Kira-kira menurut Prof nih apa? Kalau terkait dengan pangan, kalau seandainya kita ini sebagai pelaku atau pelaksana yang memproduksi pangan itu sendiri, tentu penting kita melakukan budidaya di waktu dan ruang-ruang yang resikonya minimal. Artinya saat memang risiko kekeringan tidak ada, ya kan. Jadi memilih waktu dan tempat yang tepat itu sangat penting. Itu satu. Lalu yang berikutnya, kalau kita sebagai konsumen
sebagai penikmat daripada hasil pertanian untuk mengurangi kebutuhan secara nasional katakanlah gitu ya. Tentu bagus kalau kita juga bisa ya hal-hal yang kecil lah, menanam di halaman ya kan, dengan pot dan sebagainya. Nah ini paling tidak bisa mengurangi juga kebutuhan kumulatif ya secara nasional. Gitu. Lalu terkait dengan bencana hidrometeorologi ya. Nah, yang penting buat kita adalah kan kalau sebagai orang muslim itu saya pernah ada dengar hadis ya, nanti tolong dikoreksi ya. Lakukanlah menanam pohon walaupun besok mau kiamat. Ya kan? Hadisnya kan seperti itu kalau nggak salah. Nah, ini sebetulnya adalah satu quote buat kita bahwa menanam itu adalah dianjurkan. Tentu kalau kita bukan ahlinya, kita minta informasi, minta bantuan kepada ahlinya untuk menanam begitu. Nah, karena menanam itu pada akhirnya dia di samping juga akan kalau ini tumbuh dengan bagus, mengurangi potensi erosi, tapi juga pohon itu pada akhirnya dia akan membantu menyediakan oksigen untuk kebutuhan kita bernapas. Seperti itu. Nah, kalau terkait dengan bencana, tentu mari kita pelihara, perbaiki lingkungan di rumah kita masing-masing. Minimal tidak membuang sampah sembarangan. Kalaupun kita tidak bisa memperbaiki solokan di rumah kita misalnya gitu, karena itu salah satu yang membuat terhambatnya aliran permukaan sehingga dia akan mencari lokasi tidak disolokan tetapi di tempat yang tidak kita harapkan, di jalanan ya kan dan sebagainya. Itu barangkali. Oke. Makasih banyak Prof. Aris Pramudia nih atas insight-nya, latar belakang ilmu yang mungkin unik bagi sebagian orang, tapi ternyata kita paham bahwa hal-hal seperti itu tuh sangat penting juga dalam kita melakukan aktivitas keseharian ataupun juga dalam aspek kebijakan untuk bisa menjaga bangsa kita nih punya ketahanan pangan, lalu juga bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan adanya bencana dan sebagainya. Terima kasih Prof, semoga sehat selalu. Sama-sama, terima kasih, semoga sehat juga teman-teman di sini. Amin. Makasih. Sekian podcast PKS pada kesempatan kali ini, kita bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.